Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa baik ya adik-adik. Nah, minggu lalu kan kita udah belajar taat nih adik-adik. Apakah sudah taat dalam kegiatan sehari-hari? Sudah belajar taat belum? Sudah ya. Kalau bangun pagi, bagaimana? Udah taat bangun pagi belum? Udah juga, luar biasa loh. Nah sekarang nih, kalau adik-adik lagi main, kemudian taat membereskan nggak kalau udah selesai main? Wih, bagus sekali, luar biasa adik-adik. Nah sekarang nih, kalau papa mama lagi kasih tahu sesuatu, tak dengar-dengaran nggak? Kita taat mendengar nggak? Kita tak mendengar ya. Satu lagi nih, kalau saat teduh sudah lakukan belum bersama papa mama? Taat saat teduh nggak? Wih, luar biasa. Puji Tuhan adik-adik. Yuk adik-adik, kita mau yel-yel sama-sama nih. Anak Tuhan ceria, sehat, kuat. Ha 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 ha. Kega Warriors, let's go. Iblis, no no no. Wow. Yuk adik-adik, sebelum mulai ibadah, kita mau lipat tangan kita, tutup mata kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini kami dapat beribadah. Tuhan pimpin supaya kami dapat duduk dengan tenang, dengar-dengaran, dapat ibadah dengan baik. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Halo adik-adik. Nah, sekarang kita mau main games. Wah, gamesnya apa nih? Gamesnya namanya Yesus Berkata. Jadi kakak mau ajak adik-adik di rumah untuk bermain Yesus Berkata. Nah, caranya kayak gimana ya kak? Caranya ketika kakak bilang Yesus Berkata, ambil mainan kesayangan adik-adik. Nah, adik-adik langsung ambil mainan kesayangannya, terus dilambai-lambain. Nah, seperti itu ya. Terus kalau kakak bilang, tepuk tangannya. Nah, adik-adik gak boleh ikut perintahnya karena kakak gak bilang Yesus berkata. Oke, kita mulai ya. Yesus berkata, berhitung dari 1 sampai 5. Hore, oke. Yesus berkata, tepuk tangan. Wah, hebat-hebat. Pada tepuk tangan ya. Putar-putar. Wah, siapa tuh yang putar-putar? Coba lagi ya. Yesus berkata, pegang rambut. Yesus berkata, jalan di tempat. Yesus berkata, lompat-lompat. Yesus berkata, berhenti. Yesus berkata, putar-putar. Oke, itu dia dari games kita yang hari ini. Nah, kita belajar apa ya dari games tadi? Nah, kita tuh belajar tentang dengar-dengaran apa yang diperintahkan Tuhan. Khususnya melalui firman-Nya dan nasihat papa mama. Taat melakukannya dengan senang hati. Kalau papa mama bilang, ayo kerjakan PR-nya.
Nah, adik-adik dijawabnya, oke papa, oke mama. Kayak gitu, bukan, ya PR mulu nih, banyak banget. Bukan kayak gitu ya. Kita harus kerjain dengan senang hati. Nah, kita juga belajar untuk melakukan perintah dengan segera, langsung. Bukan, ntar dulu deh kerjainnya, ntar dulu deh mandinya. Nah, langsung. Kalau papa mama bilang, ayo mandi. Nah, adik-adik langsung segera mandi. Oke pak, oke ma. Oke oma, oke opa. Gitu. Nah, minggu ini kita belajar tentang taat. T-A-A-T, taat. Nah, kita belajar tentang taat. Nah, taat itu apa sih? Adik-adik ada yang inget gak? Nah, kalau adik-adik inget, adik-adik bisa kasih tahu tuh ke papa mama kalian. Mama, taat itu ini. Oke, kakak akan jelasin lagi ya, taat itu apa. Taat itu dengar-dengaran kepada orang tua, taat pada orang tua, dan melakukannya segera. Dengan senang hati, bukan cemburut-cemburut kayak di games tadi. Ketika mama papa bilang, ayo bereskan mainannya. Adik-adik harus langsung beresin mainannya. Jangan, aduh ntar dulu mau nonton dulu nih. Jangan ganggu aku mau nonton. Nah, jangan kayak gitu. Adik-adik harus langsung segera. Kalau papa mama bilang, ayo habisin makanannya. Nah, adik-adik langsung segera habisin makanannya. Jangan, aduh ntar dulu masih main. Nah, nggak boleh kayak gitu, adik-adik harus langsung segera. Ya pak, ya mah. Dan harus melakukan dengan senang hati, senyum adik-adik. Sekarang kita mau kata kunci. Nah, untuk kata kunci hari ini adalah aku anak yang taat. Oke, kita ulang lagi ya. Aku anak yang taat. Wah, udah pada bisa belum kata kuncinya? Oke, coba sekali lagi ya. Adik-adik inget-ingetin ya. Kata kunci, aku anak yang taat. Oke, adik-adik. Yuk adik-adik, kita mau muji satu lagu nih. Yuk kita sama-sama mau menyanyikan lagu Jadilah Anak Taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. T-A-A-T taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, Jawablah ya ya ya, kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya.
sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau naikin satu pujian. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Adik-adik, sebelum dengar firman Tuhan, kita mau berdoa. Sikap doanya mana adik-adik? Duduk dengan tenang, lipat tangannya, tutup matanya. Sekarang kakak mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sekarang siap mendengar firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, memiliki hati yang tenang, mata yang tertuju pada Engkau, telinga yang dengar-dengaran firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu dapat bertumbuh dalam hati kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yes, yes, yes. Adik-adik, sudah siap mendengar cerita firman Tuhan? Wah, mana nih duduk manisnya? Duduknya manis, tangannya dilipat, matanya lihat ke depan ya. Lalu telinganya dibuka. Papa Mama juga boleh mendampingi adik-adik. Kita dengarkan cerita firman Tuhan ini. Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. 20 tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. Tuhan telah membuatku tertawa, katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. Mana anak domba yang akan kita persembahkan? Tanya Ishak. Jawab Abraham, Tuhan akan menyediakan. Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu.
tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham, jangan lukai anak itu," kata malaikat. "Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu." Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu, "Tuhan akan menyediakan," karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Adik-adik, tadi cerita firman Tuhan ya tentang Bapak Abraham ya, yang diminta Tuhan untuk mengorbankan Ishak, anaknya, anak satu-satunya loh adik-adik, anak kesayangan Bapak Abraham yang sudah ditunggu lama sekali. Aduh, tapi Bapak Abraham mau ya adik-adik, dia taat, dia mau untuk mengorbankan anaknya. Nah, coba kalian ditanya, di sini ada nggak adik-adik yang punya binatang hewan peliharaan kesayangan? Atau mainan kesayangan adik-adik? Kaindi punya loh, Kaindi punya ini. Halo, aku koala. Nah, ini mainan kesayangan kakak. Dari SD, dia sudah temenin kakak. Lah, coba bayangkan adik-adik. Apabila suatu hari ada yang minta boneka kesayangan ini, kira-kira kalau ada yang minta ke adik-adik mainan kesayangan adik-adik atau hewan peliharaan adik-adik, kasih nggak ya? Aduh, rasanya melepas barang-barang kesayangan, hewan kesayangan kita aja sulit ya adik-adik. Coba adik-adik bayangkan, apalagi Bapak Abraham. Anak loh adik-adik, disuruh dikorbankan. Tapi Bapak Abraham memilih untuk taat karena dia mengenal Allah Bapa. Dia tahu Tuhan itu gak akan kasih sesuatu yang jahat, sesuatu yang jelek ke dia. Karena itu Bapak Abraham mau, dia taat. Bapak Abraham mengenal Allah Bapa. Nah, dan ternyata betul adik-adik. Begitu Ishak sudah ditaruh di meja persembahan, Bapak Abraham sudah mau di-stopkan tadi ya. Stop. Ternyata Tuhan sudah menyediakan yang baik. Ada kambing domba di belakang. Wah. Nah, itulah Tuhan kita adik-adik. Pada saat hati kita mau taat, ada janji Tuhan yang sudah menanti kita. Dan adik-adik tahu, untuk menjadi taat, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan itu Allah yang baik. Ya. Nah, coba Kaindi tanya, di sini siapa yang masih minum susu pakai botol susu? Wah, mungkin kalau adik-adik sudah mulai besar, nanti papa mama akan bilang ya, coba sekarang minum susunya pakai gelas. Taat nggak ya? Tapi adik-adik tahu, kalau adik-adik mau taat, mau belajar untuk minum susu pakai gelas, yang untung adik-adik loh. Wah, nanti lebih enak kan kalau pakai botol susu ada dotnya tuh adik-adik. Ntar lama-lama gigi adik-adik bisa rusak. Nah, tapi kalau minum pakai gelas itu lebih baik ya. Nanti pada saatnya, saat usia adik-adik sudah cukup,
Ya, nanti ntar kalau papa mama mulai tawarin minum susu pakai gelas, kita mau taat ya. Oke? Nah, atau di sini ada adik-adik yang lagi latihan melepas popok. Kadang suka diajak ya sama mama, sama papa, atau sama mbak suster. Ayo ke WC, sebelum tidur ke WC, sebelum pergi ke WC. Berapa lama sekali ke WC? Lagi asik main, disuruh ke WC. Mau nggak ya? Tapi adik-adik tahu nggak? Kalau kita mau taat, setiap kali disuruh ke WC, kita ikutin. Akhirnya nggak ngompol loh, celananya nggak basah. Kalau celana basah enak nggak? Nggak enak ya. Nah, papa mama, mbak suster juga kasihan harus nyuci-nyuci mulu ya. Nah, tapi untuk belajar bisa lepas popok dengan baik, adik-adik harus mau taat. Mau kalau diajakin ke WC, meskipun saya lagi asik main, meskipun saya lagi kepengen bobo, udah ngantuk, tapi kalau adik-adik taat, cuma sebentar kok ke WC ya, tapi manfaatnya banyak ya. Nanti kalau sudah biasa, udah enak, nggak panas-panas lagi, pakai popok kan panas ya. Nah, kakak percaya adik-adik semua pasti bisa. Nah, itu beberapa contoh ketaatan yang bisa kita lakukan di dalam keseharian kita. Nah, sisanya masih banyak. Pokoknya selama kita mau dengar-dengaran, ya, papa mama, mbak suster pasti suruh yang terbaik buat adik-adik. Kita taat aja, seperti kita taat kepada Tuhan. Oke? Nah, sekarang anak-anak yang taat, kita mau berdoa, kita mau sembah Tuhan dulu ya. Kita mau nyanyikan satu lagu penyembahan ini. Engkaulah selalu lindungi diriku. Engkau jawab doa-doaku padamu. Padamu Yesusku, ku naikkan doaku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Bila kau ada di sisiku selalu, apapun terjadi, aku tak takut. Bila kau ada di sisiku selalu, sukacita dalam hati Engkau penuhkan. Ya, adik-adik, semuanya kita lipat tangannya, matanya ditutup. Papa mama juga boleh menemani adik-adik berdoa. Adik-adik boleh dipeluk atau tumpang tangan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini. Pimpin kami Tuhan untuk bisa menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran. Tuhan, berikan kami hati yang lemah lembut, supaya kami bisa mau untuk taat dengan apa kata mama, papa, mbak suster, dan orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yes, yes, yes. Ayat hafalan minggu ini di 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Sekali lagi ya. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Teman-teman, sekarang aku video pengen kesaksian.
malam aku kan mau main handphone. Gak dibolehin sama mama aku. Pas aku main handphone, tiba-tiba benar mataku merah. Pas sampai besok aku ditaat. Aku besok nggak main handphone, pas malam harinya aku juga nggak main handphone. Bye-bye teman-teman, terima kasih. Tuhan memberkati. Nah adik-adik, sekarang ibadah kita udah mau selesai nih. Sebelum selesai, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas ibadah Kega hari ini. Kami dapat memuji Engkau, kami dapat main games, dan kami juga dapat mendengarkan firman Engkau. Tolong Tuhan agar apa yang disampaikan lewat firman hari ini dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami yang lain Tuhan. Berkati aktivitas kami agar kami dapat melakukannya dengan lancar Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kakak punya sedikit pengumuman dulu nih. Buat mama papa bisa lihat saat teduh untuk adik-adik lewat Facebook, yaitu Kega Kelapa Gading, Instagram yaitu abelofktcjgc, lewat aplikasinya langsung juga bisa, yaitu abelofktcjgc, atau juga bisa lihat dari link di layar ya. Terima kasih, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Bye-bye.